Selamat berjumpa saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kita sampai saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh datang menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau renungkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong kami dan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga renungan pada hari ini boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita masih berada dalam suasana ancaman virus corona. Kita mohon Tuhan melindungi kita dan keluarga kita, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Hari ini tanggal 4 April 2020. Ini hari adalah hari Cengbeng untuk kita orang Tionghoa. Cengbeng di dalam bahasa dialek Hokkien itu adalah dalam bahasa Hokkien, Cengbeng. Tetapi dalam bahasa Mandarin itu dialeknya adalah Qingming, dan di dalam bahasa Hakka adalah Qinmin. Nah, hari ini Cengbeng adalah hari sembahyang kuburan bagi kita orang Tionghoa, yaitu sembahyang kuburan orang tua kita atau kakek nenek kita. Nah, sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus bersikap terhadap hari Cengbeng ini? Apakah kita boleh datang ke kuburan atau tidak boleh? Saudara sekalian, yang pertama harus kita akui bahwa salah satu budaya dan adat orang Tionghoa yang sudah ribuan tahun adalah menghormati ayah dan ibunya. Kita tahu budaya orang Tionghoa sudah 5.000 tahun. Jadi menghormati ayah dan ibu ini sudah beribu tahun mereka lakukan. Nah, kemudian pada zaman Chun Chiu, ada seorang yang sangat ternama, yaitu Konghucu. Dia adalah seorang budayawan, dia juga adalah seorang pendidik, dia juga adalah seorang pejabat tinggi. Nah, dia telah mengarang buku yang disebut Sisu Wuqing. Nah, saudara sekalian, di dalam bukunya itu dia menegaskan, mentitik beratkan lagi tentang menghormati orang tua. Sehingga orang Tionghoa dari dulu sampai sekarang menganggap menghormati orang tua itu adalah suatu kewajiban yang harus mereka lakukan. Dan mereka akan memberi yang terbaik untuk orang tua mereka. Bagi orang Tionghoa, hormat kepada orang tua adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Ambil contoh, kalau ada orang tua mereka meninggal, mereka itu pasti membeli peti jenazah yang paling bagus dan paling mahal, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka sekali-kali tidak mau atau tabu kalau memakai peti jenazah gratis. Nah, saudara sekalian, inilah budaya orang Tionghoa. Kemudian pada kira-kira 200 tahun sebelum Masehi, menghormati orang tua ini berubah. Mereka menganggap kalau menghormati orang tua harus datang ke kuburannya untuk sembahyang. Jadi sembahyang di kuburan itu sudah lama mereka lakukan sebelum Masehi. Nah, saudara sekalian,
hari ini hari Cengbeng. Mengapa orang Tionghoa kok pakai hari Cengbeng itu sebagai sembahyang kuburan mereka? Memang sebelum ada hari Cengbeng ini, orang Tionghoa sudah mengadakan sembahyang kuburan. Tetapi kemudian Cengbeng ini menjadi hari yang mereka khususkan untuk datang sembahyang kuburan. Cerita hari Cengbeng ini ada sejarahnya. Pada zaman Chunqiu, itu kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, di Tiongkok ada seorang pangeran namanya Chung'e. Chung'e ini adalah keturunan dari raja. Namun karena anak saudara tirinya yang terpilih menjadi kaisar dan saudara tirinya ingin membunuh dia, sehingga Chung'e ini terpaksa melarikan diri. Nah, di dalam pelariannya itu ada seorang pembantu dia yang sangat setia, yaitu Jie Zitui. Sudah berapa tahun kemudian, Chung'e ini akhirnya bisa menjadi kaisar dengan diberi nama Qing Wenkung. Nah, ketika Qing Wenkung ini jadi kaisar, dia ingin membalas budi kepada pengikut-pengikut yang setia membantu dia. Maka semua pengikutnya diberi pangkat kedudukan yang tinggi. Hanya Jie Zitui ini terlupakan. Sehingga Jie Zitui ini tidak mendapat apa-apa. Dan Jie Zitui ini pulang kembali ke kampung halamannya. Kemudian ada bawahannya beritahukan kepada Qing Wenkung ini bahwa dia lupa membalas budi kepada Jie Zitui ini. Akhirnya Qing Wenkung ini mengutus orang mengundang Jie Zitui ini datang ke istana untuk memberi dia pangkat atau kedudukan. Tetapi Jie Zitui ini tidak mau datang. Berkali-kali mengutus orang mencari dia. Tapi Jie Zitui tetap tidak mau dan dia sembunyi dan tinggal di gunung yang lebat hutannya. Nah, Qing Wenkung ini berpikir bagaimana supaya Jie Zitui ini bisa keluar dan datang kepadanya. Akhirnya dia menyuruh orang membakar gunung itu. Dia pikir dengan membakar gunung itu, maka Jie Zitui ini akan terpaksa keluar. Namun apa yang terjadi? Jie Zitui tidak keluar. Dan akhirnya mereka menemukan dia mati di dalam gunung itu sambil berpeluk dengan ibunya. Qing Wenkung ini menjadi sangat sedih dan menyesal. Akhirnya dia mengubur Jie Zitui ini dengan upacara yang megah. Kemudian setiap tahun dia bersama dengan pejabat-pejabat tingginya dan rakyatnya datang ke Jie Zitui, ke kuburan Jie Zitui untuk memberi penghormatan. Jadi setiap tahun dia bersama dengan rakyatnya datang ke kuburan Jie Zitui ini, yaitu pada hari meninggalnya Jie Zitui ini. Lama-kelamaan rakyat bukan saja sembahyang di kuburan Jie Zitui, tapi mereka juga ambil kesempatan itu sembahyang kepada leluhur mereka, ayah atau ibu, kakek, nenek mereka pada hari yang sama. Sehingga lama-kelamaan hari sembahyang kepada Jie Zitui ini menjadi hari sembahyang kuburan secara umum yang kita sebut sekarang Cengbeng atau Qingming. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita orang Kristen Tionghoa bersikap tentang hari Cengbeng ini? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita harus
menghormati orang tua kita. Baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, banyak ayat-ayat Alkitab dengan jelas mengingatkan kita supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Ketika Tuhan memberi 10 hukum kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, maka 10 hukum itu ada terbagi 2 bagian. 1 sampai 4 itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. 5 sampai 10 itu adalah kewajiban antara manusia dengan manusia. Nah, di antara kewajiban antara manusia dengan manusia, hukum yang pertama yaitu hukum kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Saya bacakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Hukum yang kelima ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi saudara sekalian, dengan jelas Alkitab dalam perjanjian lama supaya kita hormati ayah dan ibu kita. Kemudian di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengajarkan kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ada janji di dalam perintah ini, yaitu kalau kita ingin bahagia dan panjang umur, maka kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Jadi saudara sekalian, kita orang Kristen harus ingat bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah saudara sekalian, yang kedua kita perhatikan, yaitu kita menghormati ayah dan ibu kita waktu mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal, tentu kita tidak bisa lagi memelihara mereka. Jadi pada waktu mereka masih hidup, masih ada, kita harus memelihara mereka. Kita harus mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sedapat-dapatnya mereka boleh tinggal satu rumah dengan kita. Kalau tidak bisa, kita harus menyediakan orang untuk menemani mereka atau merawat mereka. Dan kita harus selalu berkomunikasi dengan mereka, supaya mereka merasakan bahwa kita memperhatikan mereka. Janganlah kita berlaku kasar kepada mereka. Dan harus kita ingat, kita harus menerima mereka apa adanya. Nah saudara sekalian, kita harus sadar kadang-kadang orang tua ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Namun kita sebagai anak, kita harus menghormati mereka dan menerima mereka apa adanya. Jadi bukan sampai mereka sudah tidak ada, baru kita mengabdi kepada mereka. Harusnya sewaktu mereka masih ada, kita mengabdi kepada mereka. Di dalam budaya orang Tionghoa ada satu syair yang sangat ternama. Kata-katanya demikian. Su yi jing, feng bu xi, qing zi yi yang, qing bu zai. Itu artinya kira-kira demikian. Pohon ingin tenang, tapi angin bertiup terus. Anak ingin mengabdi kepada orang tua, tapi orang tua sudah tidak ada lagi. Jadi artinya
kesempatan itu sudah lewat. Oleh sebab itu, mumpung orang tua kita masih ada, mari kita memberi pengabdian yang tulus kepada mereka. Nah, kalau mereka meninggal, tentu kita akan memakamkan mereka dengan cara yang baik. Walaupun kita tidak sembahyang kepada mereka, tetapi kita tetap harus menghormati mereka, menghargai mereka. Kalau kita mampu, kita akan membuat makam mereka atau kuburan mereka dengan permanen, sehingga kuburannya tetap terjaga. Dan kita juga harus selalu merawat kuburan mereka. Nah, sekarang permasalahannya, apakah pada hari Cengbeng kita boleh datang ke kuburan orang tua kita? Saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita. Hari Cengbeng boleh saja kita datang, hanya kita tidak sembahyang di situ dan kita tidak membawa makanan, minuman untuk dipersembahkan kepada mereka. Kita bawa bunga sebagai penghormatan kita kepada mereka. Dan saya berpendapat bukan hanya pada hari Cengbeng kita datang ke kuburan mereka 1 tahun 1 kali. Boleh kita datang pada hari-hari yang lain. Kalau hari Cengbeng kita datang menunjukkan kepada keluarga kita, terutama mereka yang belum Kristen, bahwa kita orang Tionghoa Kristen tetap menghormati orang tua kita. Nah, saudara sekalian, mengapa kita tidak sembahyang kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau kita tidak bawa makanan untuk mereka di kuburan? Yang pertama harus kita ingat, Tuhan perintah kita, selain dari Tuhan, kita tidak boleh menyembah kepada siapapun, termasuk orang tua kita. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, tetapi kita tidak menganggap mereka sebagai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Jadi kita menghormati orang tua kita, tetapi kita tidak menyembah mereka. Yang kedua, kita tidak bawa makanan. Karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin lagi makan makanan yang kita bawa. Karena roh mereka sudah tidak ada di situ lagi. Roh orang tua kita sudah kembali ke surga bersama dengan Tuhan. Di sana tidak perlu lagi makanan. Jadi saudara sekalian harus kita ingat, orang yang sudah meninggal tidak perlu lagi makanan. Seandainya orang yang sudah meninggal perlu makanan yang kita bawa, lalu kenapa waktu kita datang ke kuburan, makanan yang sudah dipersembahkan kepada mereka kita bawa pulang lagi? Kalau mereka membutuhkannya, harusnya kita tidak bawa pulang. Dan bukan hanya 1 tahun, hanya sekali 2 kali kita bawa makanan. Harusnya setiap hari. Lalu kita pikir, bagaimana dengan leluhur-leluhur kita? Nenek-nenek, kakek-kakek buyut kita. Siapa yang kasih mereka makan? Nah, saudara sekalian, Alkitab ingatkan kita, orang yang sudah meninggal sudah kumpul bersama dengan Tuhan. Mereka tidak membutuhkan makanan lagi. Namun saudara sekalian, kita harus menghormati kebudayaan dan kebiasaan orang Tionghoa. Mereka datang dan sembahyang di sana, mereka bawa makanan, itu kebiasaan dan budaya mereka. Kita harus menghormati mereka. Jangan sekali-kali kita menghina mereka. Karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mereka lakukan hal-hal itu. Nah, saudara sekalian, saya rasa yang paling penting kepada orang tua, kalau ada orang tua kita yang belum percaya Tuhan, mumpung mereka masih hidup, beritakanlah Injil kepada mereka.
supaya mereka pun bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka pun mendapat hidup yang kekal. Saudara sekalian, hari ini adalah hari Cengbeng. Mari kita ingat kembali perintah Tuhan untuk kita, yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Walaupun kita tidak sembahyang di kuburan orang tua kita, kita tidak membawa makanan atau minuman untuk mereka, karena mereka tidak membutuhkan makanan minuman materi lagi. Roh mereka sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang bahagia. Kalau kita bawa bunga, itu adalah sebagai penghormatan kita. Kita menghiasi kuburan mereka dengan baik. Jikalau di antara mereka ada yang belum percaya Tuhan, mari kita injili mereka supaya mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita masih ada orang tua masih hidup, marilah kita perhatikan mereka supaya mereka merasakan bahwa kita orang Kristen sangat-sangat menghormati mereka dan sayang kepada mereka. Dan kita buktikan kepada masyarakat orang Tionghoa bahwa kita orang Kristen, walaupun kita tidak sembahyang di kuburan orang tua kita, tapi kita adalah orang yang menghormati orang tua kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini adalah hari Cengbeng bagi kami orang Tionghoa. Banyak famili-famili kami yang datang ke kuburan untuk sembahyang. Tetapi ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, memang kami tidak sembahyang di kuburan. Tetapi Tuhan tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jikalau di antara kami ada orang tua kami yang belum meninggal, biarlah kami boleh menunjukkan penghormatan dan kasih kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Jikalau mereka orang tua kami yang sudah meninggal, walaupun kami tidak datang ke kuburan dengan membawa makanan, tetapi ya Tuhan, kami tetap menghormati orang tua kami yang sudah mendahului kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa lagi saudara sekalian. Amin.